kita ya mengundang Bapak Daya Wijaya, peneliti muda Indonesia yang saat ini ada di Lisbon. Dan kemudian beliau akan ya memberikan catatan-catatan hasil eksplorasi dan eksistensi perjuangan Reinhard Jepara. Kepada Mas Daya, karena masih muda, saya akan berhubungan dan berkomunikasi dengan beliau dari Lisbon. Selamat pagi, Mas Daya. Selamat pagi, Pak. Saya di Porto, Pak, bukan di Lisbon. Wah, fotonya akan terkenal sampai maritim Nusantara. Amin, amin, Pak. Mas Daya, waktu dan tempat kita persilahkan untuk memberikan ya catatan dan dokumen Portugis yang telah ditemukan. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Ruwansyah. Yang saya hormati Ibu Lestari Murdiat, yang saya hormati Pak Ganjar Pranowo dan Pak Dian. Yang tidak lupa saya juga sangat tidak lupa saya banggakan ada Pak Alamsyah, Bu Husnul, Bu Widya, Bu Koni, Pak Margana, Pak Atang. Kami mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu agar tidak kualat. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Vitor Teixeira atas kehadiran beliau di sini. Bung Dia, Prof. Vitor, obrigado pela sua presença. Prof. Luis Thomas cannot join our conference because he is retired right now. So we are really depend on you right now according to Portuguese history. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita membaca sedikit kronik dari Fernão Mendes Pinto yang berjudul Peregrinação, kita akan sadar bahwa kematian pergolakan politik yang sangat luar biasa, terutama berakibat pada suksesi berdarah. Kita tahu bahwa kematian beliau telah membuat terbunuhnya Sunan Prawoto serta Pangeran Kalinyamat yang menjadi suami dari Reno Kencono, yang kemudian menjadi Ratu Kalinyamat. Kita tahu bersama seperti yang nanti akan dielaborasi oleh Ibu Husnul Hayati, Ratu Kalinyamat akan ditahbiskan menjadi ratu itu pada tanggal 10 April 1549 dengan adanya Condro Senggolo terus karya Tataning Bumi. Walaupun Jepara sendiri berada cenderung dipasrai seperti itu oleh Sultan Hadiwijaya. Kalau kita meminjam uraian dari Anthony Reid dalam salah satu bukunya Southeast Asia in the Age of Commerce, kita akan tahu bahwa pada kurun niaga abad 15 hingga abad 17, hal yang lumrah bagi perempuan untuk berkuasa serta untuk mengurusi perniagaan. Bahkan Stanford Raffles dalam bukunya History of Java juga menyebutkan bahwa perempuan Jawa itu seringkali dipasrai untuk melakukan jual beli di pasar. Raffles menyebutkan bahwa lelaki Jawa, pria Jawa itu cenderung bodoh untuk mengurusi masalah jual beli. Pasisiran itu Ratu Kalinyamat kita tahu juga Gresik, kita tahu ada Nyi Ageng Paneteh. Jadi pada kurun niaga perempuan memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam kekuasaan serta perniagaan. Menariknya, kita tahu bahwa Ratu Kalinyamat itu bukan hanya sekedar membesarkan Bandar Jepara, tetapi juga dia berusaha untuk membebaskan koloni-koloni
kita tahu bersama bahwa setelah kematian dari Arya Penangsang, praktis kemudian Jepara dapat mengembangkan daerah kemaritimannya. Jepara sendiri berada dalam posisi yang strategis karena ada Selat Muria yang pada waktu itu belum dangkal seperti sekarang, sehingga seringkali dilalui kapal-kapal baik dari Maluku maupun dari daerah Barat Jawa, terutama Sumatera. Tetapi perniagaan Jawa, terutama pada masa Ratu Kalinyamat, menjadi berubah. Jika pada masa sebelumnya kita tahu bahwa cengkeh dibawa pedagang Jawa diperjualbelikan di Malaka, tetapi karena dikuasai oleh Portugis, hal ini membuat orang-orang Aceh dan orang-orang Jawa itu mengubah jalur atau rute pelayarannya. Dari sebelumnya melewati Selat Malaka, mereka berpindah untuk melewati daerah pesisir barat Sumatera. Dengan demikian, Ratu Kalinyamat berusaha untuk membebaskan daerah yang sedang dikoloni oleh Portugis karena kebijakan yang ekstraktif serta terdapat diskriminasi kebijakan ekonomi, maka kemudian Ratu Kalinyamat berupaya untuk membebaskannya dan membantu Aceh pada tahun 1564. Hal ini dapat kita kunjungi kembali jika kita melihat motivasi utama dari Portugis di Malaka yang menyengsarakan pedagang-pedagang Nusantara pada waktu itu. Jadi salah satu atau prioritas utama Portugis pada Malaka adalah untuk kepentingan perdagangan. Tetapi kemudian hal ini berlanjut ketika kita tahu bahwa Portugis sendiri juga membebankan urusan-urusan operasional Melaka pada finansial berbentuk pajak. Dengan diskriminasi pajak pada para pedagang Muslim, maka kemudian timbullah apa yang disebut sebagai pan-Islamisme oleh Anthony Reid. Jadi banyak kesultanan di Asia terutama itu berupaya untuk membebaskan sistem kartas, sistem pajak tol yang dibebankan oleh Portugis. Kita tahu Aceh pada medio 1540-an telah mengirim surat ke Kaisar Kesultanan Turki Ottoman untuk bersama melawan kungkungan Portugis di Asia. Selain itu, kita juga tahu bahwa ada hubungan kerjasama antara Aceh dan juga beberapa kesultanan di India. Dan menariknya, Aceh bukan hanya beralih ke barat, tetapi dia juga melihat timur. Dia meminta bantuan Sultan Ratu Kalinyamat yang pada waktu itu sangat berkepentingan pada perdagangan rempah-rempah baik dari Maluku maupun dari itu di Ambon. Dengan melihat konteks geopolitik Jepara ini, kemudian kita bisa memahami mengapa Ratu Kalinyamat menyerang Melaka 2 kali, 1551 dan juga 1574. Serta Ratu Kalinyamat juga memberikan bantuan kepada Aceh untuk menyerang Melaka pada tahun 1568. Selain itu, Jepara juga memberikan armada, bantuan armada kepada Kesultanan Hitu untuk menyerang koloni Portugis di Ambon. Jika kita melihat, mungkin ini sedikit provokasi dari Pak Margana beberapa bulan yang lalu, mengapa Ratu Kalinyamat itu menyerang Melaka dan membantu Aceh dan Hitu. Jadi fokus utama dari Ratu Kalinyamat itu cenderung ingin mengamankan perdagangan rempah. Jadi Ratu Kalinyamat itu tidak serta-merta memberikan serangan ke Malaka, tetapi dia cenderung untuk berupaya mengumpulkan modal melalui perdagangan yang kemudian dipakai sebagai sokongan finansial untuk menyerang Malaka, baik pada tahun 1551 maupun 1574. Dan menariknya,
Jepara sendiri juga tergabung dalam pan-Islamisme atau jaringan Islam global, di mana kalau kita meminjam ungkapan dari Pak Anthony Reid, salah satu sejarawan penulis Southeast Asian in the Age of Commerce, Jepara tergabung dalam Negar, Kalikut, Aceh, Johor, Gresik, Ternate, Hitu, dan Kepulauan Banda. Saya akan mencoba untuk sedikit menginformasikan beberapa sumber yang kami temukan terkait dengan beberapa invasi Jepara ke beberapa tempat, terutama Melaka dan juga Hitu. Invasi Jepara ke Melaka pada tahun 1551 kita menemukan 4 sumber. Xavier yang sempat berlabuh di Melaka, kita juga menemukan surat Francisco Perez ke Raja atau Akata do Francisco Perez aos seus reino. Pada intinya di sini Francisco Perez sebagai seorang Yesuit yang pada waktu itu berlabuh di Melaka menyampaikan seperti apa kondisi Melaka pasca serangan Ratu Kalinyamat pada tahun 1551. Beliaunya merasa bahwa orang-orang Jawa itu sangat barbar. Mereka mungkin kalau bahasa kita, mereka suka mengamuk atau amuk, sehingga kemudian mereka membunuh siapa saja yang berada di dekat mereka. Sayangnya persenjataan mereka itu terbatas, yaitu hanya tombak panjang dan juga sedikit senjata api, mungkin berupa meriam. Kronik yang menarik itu datang dari Diogo do Couto, yaitu Decada Asia Sétima atau jilid ke-6. Yang menarik, salah satu ungkapan dari do Couto itu sendiri, pada waktu 1551 orang Portugis itu dikelilingi oleh banyak orang Moor. Orang Moor adalah orang Islam, di mana pada waktu itu Jepara tidak sendirian karena mereka juga minta bantuan berkoalisi dengan Perak, Johor. Ratu Jepara dengan armadanya mereka menyerang Melaka melalui jalur laut dengan 100 kapal dan lebih dari 1.000 orang. Sedangkan orang-orang dari Johor, Perak, Pahang, dan Beruas mereka menyerang melalui jalur darat. Jadi ini yang kemudian disebut sebagai pengapungan bersama agar Melaka itu menyerah. Selain itu, Ratu Jepara karena ada kekalahan pada 1551, beliau tidak berputus asa dan tetap membantu jaringan Islamnya. Jaringan Islam ini berhubungan dengan perdagangan rempah-rempah, di mana beliau kemudian membela bangsa Hitu yang pada waktu itu sedang berkonflik dengan Portugis yang bertokol di Ambon. Kisah kerjasama atau koalisi atau hubungan antara Hitu dan juga Jepara itu juga dikisahkan dalam salah satu sumber lokal, yaitu Hikayat Tanah Hitu, di mana Perdana Jamilu itu menghadap pada Pangeran Jepara. Kalau kita boleh sedikit menginterpretasikan, bukan tidak mungkin Pangeran Jepara itu adalah Pangeran Hadirin atau suami dari Ratu Kalinyamat. Sehingga kemudian Pangeran atau yang sudah meninggal kemudian digantikan oleh Ratu Kalinyamat mengirimkan armadanya di bawah Kiai Mas untuk membantu Hitu mengalahkan. Kemudian kita juga mendapatkan salah satu sumber lain yang terekam dalam dipublikasikan dalam Documentação para a História das Missões do Padroado Português do Oriente, Insulindia, di mana kita tahu dulu 100 bab dalam salah satu kronik, yaitu A Capitania de Amboino, terlihat bagaimana orang-orang Jepara dikirim oleh Ratu Jepara, ini adalah Ratu Kalinyamat, untuk memulai serangan pada orang Kristen di Ambon. Hal ini merujuk pada orang-orang Katolik yang berada di Jazirah
Lei Timur sekarang atau berada di wilayah selatan dari Pulau Ambon itu sendiri. Selain itu kita juga menemukan beberapa surat dalam kumpulan arsip archival collection gitu ya, berjudul Documenta Valencia yang disunting oleh Robert Jacobs. Di sini kita mengetahui bahwa aliansi Islam pada waktu itu ternyata sangat luas, bukan hanya Jepara dan juga Hitu, tetapi juga Ternate, di mana Jepara, Ternate, dan juga Hitu itu bersama untuk mengusir Portugis, baik di Ternate maupun di Ambon. Sehingga kita tahu bersama pada tahun 1572 praktis kekuasaan Portugis hanya di Ambon, yang kemudian dienyahkan kerjasama dengan VOC. Selain itu, kita juga mendapati beberapa sumber terkait dengan bantuan Jepara pada Aceh untuk menyerang Melaka pada tahun 1568. Jadi ada tambahan satu sumber lagi selain Dekada Asia atau dari Diego do Couto, surat Gustavo da Costa, kita juga tadi pagi saya sedikit membaca, itu ada lagi surat dari Romo Lourenço Perez pada Romo Leo Henriquez. Ini mungkin nanti akan saya sampaikan ke Pak Edi dan Pak Irwansyah nanti. Kronik Dekada Asia nampak bahwa ada hubungan antara Aceh, Ottoman, dan juga Jepara. Karena pada waktu itu ternyata Aceh masih berkoalisi baik dengan Turki Ottoman maupun dengan Jepara di Jawa. Terakhir, tentang invasi Jepara ke Malaka pada tahun 1574, kita mendapati 3 sumber utama. Yang pertama, Circus Us Historia do Circus de Malaka, karya dari Jorge Lemus, yang pada intinya terdapat 3 bagian. Yang pertama, serangan Aceh 1573, kemudian serangan Jepara 1574, dan serangan Aceh lagi 1575. Dan semuanya berakhir dengan kegagalan karena ada perbedaan teknologi militer. Tetapi yang harus kita pahami bahwa pada waktu itu sumber-sumber lokal tidak menyebutkan kekalahan Jepara, Aceh maupun Hitu karena alasan teknologi militer, tetapi alasan bahwa kebaikan dan keburukan itu yang belum diberikan. Jadi ada semacam penjelasan-penjelasan secara simbolik yang belum dijelaskan. Selain Circus de Malaka, kita juga ada sumber lain yaitu Diego do Couto yang berjudul Dekada Asia, yang pada intinya menginformasikan bagaimana struktur organisasi militer di mana terdapat beribu kapal dengan beribu prajurit untuk menyerang Melaka. Tetapi karena perbedaan teknologis, saya jelaskan tadi, hal ini tidak dapat atau tidak cukup untuk menghancurkan benteng Melaka. Selain itu, kita juga mendapat penguatan dari karya dari Manuel Faria y Sousa yang diterbitkan lebih muda lagi pada abad 17 yang berjudul Asia Portugesa, di mana ada informasi yang hampir mirip dari Os Cercos de Malaka karya Jorge Lemos yang menjelaskan bagaimana Ratu Jepang yang dipimpin oleh Kiai Damau. Dalam sumber lokal, kita tahu dari Dasyaf, kita bisa menemui bahwa Kiai Damau itu adalah Kiai Demang Laksamana. Jadi Jepara pada waktu itu dengan 15.000 prajurit, dengan 80 kapal, serta 20 perahu gitu, berusaha untuk menyerang Melaka. Sebagai kesimpulan, menurut kami keuntungan perdagangan itu membuat para memiliki modal yang cukup untuk menantang Portugis, sehingga kemudian Aceh, Johor, Hitu meminta bantuan kepada Jepara
sebagai wujud dari cita-cita pan-Islamisme bersama. Walaupun mengalami kegagalan karena tingkat teknologi yang berbeda, tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa Ratu Kalinyamat telah memberikan inspirasi bagaimana seharusnya kita mewujudkan kedaulatan ekonomi serta kesejahteraan bersama dengan menghabisi atau mengeluarkan atau mengusir Portugis yang membuat kebijakan ekstraktif sekaligus seringkali menciptakan kebijakan-kebijakan yang bersifat eksklusif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan pada Pak Irwansyah.